Kemarin, orang yang menemui Ye Changyu adalah anak pertama dari keluarga Yanwu yang bernama Yan Xiao. Kedatangan ia kemari mau mengajak Ye Changyu untuk bekerja sama dengan dirinya. Ia sempat menolak tawarannya karena keluarga Xingyu dan Yanwu ini adalah musuh bebuyutan. Namun Yang Xiao menghasutnya dengan mengatakan penerus keluarga Xingyu akan jatuh ke tangan Yan Ran. Dan setelah itu Ye Changyu akan diabaikan oleh keluarganya. Ia pun memberitahu rencananya untuk menjadikan Ye Changyu ini sebagai pemimpin keluarga Xingyu. Dan setelah menjadi ketua, dia ini ingin kedua keluarga ini bersatu agar mereka tidak bisa dikalahkan. Mendengar rencana tersebut, Ye Changyu pun setuju untuk bekerja sama. Xin berpindah ke tempat Suyun. Ia yang sedang melamun didatangi oleh Xingyun. Dia menanyakan apa yang sedang dia pikirkan. Ternyata Suyun ini tahu tentang rumor Xingyun dan Yan Ran. Ia pun menanyakan kepastiannya tentang rumor tersebut. Xingyun pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, wajah Suyun pun kembali ceria. Xingyun menanyakan apakah ia merasa Yan Ran lah yang telah meracuni dirinya. Walaupun Yan Ran bisa menjadi tersangka, namun ia tidak yakin karena dia telah mengenal Yan Ran sejak kecil. Dan dia bukan orang yang melakukan hal itu. Xingyun pun kembali mengobatinya. Namun hari ini tidak ada Xing Zhao yang menemani. Di sisi lain, Yan Ran ini sedang didatangi oleh ayahnya dan menanyakan apa yang ia perbuat malam tadi. Yan Ran pun memberitahu ayahnya, namun dia ini belum tahu gosip tentang dirinya. Ayahnya yang marah memberitahu tentang hubungan dia bersama Xingyun telah menyebar kemana-mana. Dia pun membela dirinya bahwa ia ke sana hanya untuk menyelidiki kekuatan yang disembunyikan oleh Xingyun. Nah, di saat ia menyusup itu, ada Ye Changyu yang melihat mereka dan menganggap mereka adalah sepasang kekasih. Dan tidak menyangka, Ye Changyu ini menyebarkan gosip palsu kemana-mana. Ayahnya pun menenangkan dirinya dan percaya dengan perkataannya. Ayahnya pun menanyakan apa saja yang dia ketahui tentang Xingyun. Ia pun memberitahu setidaknya Xingyun ini berada di tingkat 4 surgawi. Ia pun meminta izin untuk melanjutkan investigasinya. Namun ayahnya tidak mengizinkannya, apalagi gosip ini masih menyebar dan akan membuat buruk reputasinya. Di sisi lain, ternyata Xingyun ini sedang memikirkan tentang Suyun. Namun ia kembali sadar apa tujuannya ia kemari dan sudah berjanji tidak ingin memperlibatkan orang lain. Nah, di sini Xingyun mendengar Ye Changhan ditemukan meninggal dunia dan di tubuhnya ada senjata dari Yan Ran. Xingyun menduga ada yang sedang menjebak Yan Ran. Mereka semua pun diminta untuk berkumpul ke tempat para tetua. Xingyun pun datang dan melihat semua tetua dan orang-orang berkumpul. Di sini Tianling meminta Xingyun untuk berlutut menghadap mereka. Namun ia menolak karena mereka ini belum menganggap dia sebagai bagian keluarga. Tianling agak kesal kepadanya karena sejak tetua ketiga pergi, merekalah yang merawat dan membesarkan Xingyun. Namun Xingyun menganggap mereka hanya memberikan tempat tinggal saja dan tidak memperdulikannya. Sedikit informasi, tetua ketigalah yang membawa Ye Xingyun ke sekte Xingyu. Dan orang-orang di sana menganggap dia ini ada anak haram dari tetua ketiga. Lanjut, Tianling pun semakin kesal dan meminta para penjaga untuk membuat dia berlutut. Walaupun penjaga itu tidak bisa menggerakkannya, di sini tetua agung pun meminta dia untuk duduk saja. Mereka semua pun memulai penyelidikan untuk mencari tahu apa yang terjadi malam tadi dan mencari tahu penyebab Ye Changhan terbunuh di kamarnya. Di sini Yan Ran dicurigai karena anak panahnya berada di TKP. Ia pun membela dirinya dan mengatakan bahwa anak panahnya itu telah hilang selama 2 bulan. Dan ia sudah melaporkan hal tersebut kepada tetua kedua. Tetua kedua pun membenarkan perkataannya. Namun hal itu belum bisa menghapuskannya dari kecurigaan. Dia pun bertanya di mana Yan Ran pada pukul 9 sampai 11 malam. Dengan malu-malu, ia mengatakan dia ini berada di rumah Xingyun. Orang-orang pun mulai membenarkan gosip tersebut. Yan Ran pun menjelaskan dengan rinci kejadian di sana. Namun Ye Changyu mengatakan itu semua bohong karena ia melihat mereka sedang bermesraan.
Tianling meminta tetua agung untuk tidak percaya dengan omongan Ye Changyu. Xingyun pun berbicara bahwa Yan Ran memang berada di sana dan jika Ye Chenghan terbunuh pada pukul 9 sampai 11 malam, berarti mereka bertiga ini tidak ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut. Tianling pun mencurigai Xing Zhao, namun ia memiliki alibi yang kuat. Tetua pun meminta para penjaga untuk mencatat kegiatan orang-orang pada malam tadi. Namun tidak ada satupun yang mencurigakan. Xingyun pun memberitahu mungkin dari mereka ada yang memiliki koneksi dengan sekte lain. Mendengar hal tersebut membuat Ye Changyu khawatir karena ia pernah bertemu dengan Yan Xiao. Mereka semua pun diminta kembali, sedangkan Xingyun diminta untuk tetap berada di sini. Tetua Agung pun berbicara dengan Xingyun mengenai masalah ini, dan mereka berdua telah menduga pembunuhnya bukan dari sekte mereka. Tianling pun menduga semua ini ada perbuatan dari keluarga Yanu. Tetua Agung pun meminta Xingyun untuk merahasiakan ini dan memintanya untuk pergi. Nah, di sini Xingyun merasa keluarga Xingyu ini sedang dalam krisis dan sepertinya pembunuh ini sengaja diarahkan ke Yan Ran yang adalah murid dari Tetua Agung. Kembali ke tempat para tetua, di sini Tetua Agung ingin melanjutkan penyelidikan terhadap pembunuhan ini dan memberikan larangan untuk keluar wilayah tanpa seizinnya. Ia juga meminta tetua keempat untuk membawa Yan Ran menemuinya. Di kediaman Xingyun, di sini ia meminta Yingsa untuk mencari tahu penyebab terbunuhnya Yi Chenghan dan menanyakan apa itu percintaan antara pria dan wanita. Namun Yingsa tidak tahu karena ia tidak pernah jatuh cinta juga. Dan sebagai bayangan ketua sekte, ia ini tidak memiliki emosi apapun. Ia pun meminta Yingsa untuk melapor dalam 3 hari. 3天后2更时分，下午复命。 Di sisi lain, Tetua Agung pun menemui Yan Ran untuk menanyai apa yang telah ia dapat dari penyelidikannya kepada Xingyun. Ia pun menjelaskan secara rinci apa saja yang terjadi, yang mana di hari pertama dia ini malah mabuk dengan dupa aseng, dan di malam kedua dia ini digigit oleh cacing pemabuk, dan ia pun tidak bisa melanjutkan penyelidikannya. Tetua Agung pun memuji Xingyun karena mampu membuat Yan Ran selalu jatuh dalam perangkapnya. Apalagi Yan Ran ini sudah berada di kultivasi tingkat ke-6, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Dan mungkin Xingyun ini berada di tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Yan Ran. Karena Xianyun ini belum jelas dari mana asalnya, Tetua Agung pun tidak akan menempatkannya di posisi penting dan meminta Tianling untuk tidak khawatir karena itu tidak akan membahayakan posisi Yan Ran. Di sini ia meminta Tianling untuk pergi karena ia ingin berbicara kepada Yan Ran, yang mana Yan Ran menyadari teknik rahasia Xingyu tidak sempurna. Tetua Agung pun membenarkan hal itu karena teknik ini sejak awal memang tidak sempurna, yang mana ada satu teknik rahasia yang bernama bulu misterius. Dan jika itu digabungkan dengan teknik Xiyu, akan membuat orang yang mempelajarinya menjadi 10 besar di dunia kultivasi. Ia pun memberitahu teknik kultivasi yang paling kuat di dunia ini ada Tianyuan Senju, yang dimiliki oleh sekte Tianyuan, yang mana ketuanya terdahulu adalah kultivasi nomor 1 di negara ini, dan ia berhasil mengalahkan 5 pemimpin sekte agung. Meskipun sekte ini telah menghilang, tidak ada yang berani yang mengaku sebagai sekte nomor 1. Sedikit informasi, jika ada yang baru nonton bagian 3 ini, sekte Tianyuan sekarang dipimpin oleh Xingyun yang sedang menyamar di keluarga Xingyu. Kalian bisa cek di bagian 1 untuk tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, Ye Changyu kembali bertemu dengan Yu Xiao, yang mana ia bertanya apakah dia ini yang membunuh Ye Chenghan. Walaupun ia sangat egois, Ye Changyu ini sangat peduli dengan sektenya. Ia pun memutuskan kerjasama dengan Yu Xiao. Tentu saja Yu Xiao tidak membiarkan ia pergi begitu saja. Dia pun mengancam Ye Changyu hingga ia ketakutan. Ia pun memberikannya sebuah kotak dan berbisik sesuatu kepadanya. Ternyata di sana ada Yingsa yang mengawasi mereka. Ia pun segera melaporkan kejadian itu kepada Xingyun. Ia pun meminta Yingsa untuk mengawasi pergerakan Ye Changyu. Beberapa hari kemudian, Xingyun yang kembali berkultivasi kesakitan saat mencapai tingkat ke-7. Nah, tiba-tiba saja di hutan seperti ada terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, Yingsa datang dan membisikkan sesuatu, dan Xingyun pun segera pergi. Di sisi lain, ternyata Yan Ran ini sedang terluka, yang mana di saat ia mengikuti pergerakan Ye Changyu, dia ini diserang oleh elang sihir.
Karena perbedaan kekuatan yang besar, ia pun pergi melarikan diri dan menduga Ye Changyu ini sedang bekerja sama dengan musuh. Ia pun harus segera memberitahu Tetua Agung. Scene berpindah kepada Yu Xiao dan Ye Changyu, yang mana mereka berdua ini berencana untuk menghabisi Yan Ran. 插翅也难，那没我的事儿，我就回去了。没想到叶嫣然的女人也算难得的 Yu。Xiao pun pergi ke sana agar dialah yang menghabisi Yan Ran secara langsung. Kembali kepada Yan Ran, dia yang sedang bersembunyi itu didatangi oleh Xing Yun, yang mana mereka berdua ini masih sempat saling ejek satu sama lain. 会嫁不出去。就算我嫁不出去，也是你害的。现在整个青羽世家都误会我和你。关我什么事啊？我冒着生命危险来京。 Nah, di saat Xing Yun ingin pergi, Yan Ran menahannya dan meminta maaf karena ia hanya bercanda saja. Mendengar ada seseorang, Xing Yun pun meminta Yan Ran untuk tetap tenang. Xing Yun memberitahu bahwa orang yang menyerangnya ada Yu Xiao dari keluarga Yan Yu, yang mana levelnya ini berada di tingkat 6 atas surgawi, yang berarti dia lebih kuat dari Yan Ran. Namun yang merepotkan itu bukanlah dia, melainkan elang sihir. Yan Ran pun berencana untuk memancing elang sihir agar Xing Yun dapat memberitahu Tetua Agung. Namun Xing Yun menolak rencana tersebut karena ia akan membawa Yan Ran pergi bersama dirinya. Melihat Yan Ran yang terluka, ia pun segera mengobatinya. 叶星宇，你就庆幸吧，这么深的伤口，会温柔一点的。叶星宇，谢谢你。 Tidak lama kemudian, Yu Xiao pun datang menemui mereka. Di sini ia mengejek Yan Ran yang memilih Xing Yun sebagai pasangannya. 袁笑，你也没认我。今天一见，我喜欢，你管得着吗？ Di sini kita diperlihatkan Xing Yu sedang menghubungi Yingsa. Yu Xiao berbicara kepada Yan Ran, jika ia ingin selamat, ikutlah bersama dirinya. Xing Yun menganggap Yu Xiao sebagai orang gila, yang mana hal tersebut membuat dirinya marah dan memanggil elang sihirnya. 用不着我出手。 Nah, di saat itu juga, Xing Yun segera memberikan arahan kepada Yingsa untuk menghabisi elang itu, yang mana hal tersebut seakan-akan elang itu dihabisi oleh Xing Yun. Melihat hal itu, Yu Xiao tidak percaya karena harusnya elang itu hanya bisa dikalahkan oleh tingkat 7 atas saja. Bahkan Yan Ran juga kaget ketika melihat hal tersebut. Xing Yun pun mengancamnya, yang mana hal itu membuat ia ketakutan dan segera pergi dari sana. 叶星云，我记住你了。 Xing Yun pun menenangkan Yan Ran untuk tidak mengejar dirinya dan membawa ia pergi. Namun Yan Ran bersikap manja kepada Xing Yun agar ia mau menggendongnya. 你背我回去。 不要，我真怕了你了。 Di sisi lain, ada seseorang yang menyelidiki elang sihir. Nah, ia pun menyadari keberadaan dari Yingsa. 是我太多疑了。 Scene pun berpindah, yang mana Yu Xiao ini dibawa ke ayahnya yang bernama Yan Yu. 演武真解， Ia pun meminta maaf, namun ayahnya ini tidak memaafkannya begitu saja, karena ia sudah banyak melakukan kesalahan. 其二，洁白折损了骨雕；其三，佩凤我演武世家族逃了回来。你 Yakni bertindak tanpa berpikir dan membuat semua rencana mereka terbuang sia-sia. Kedua, ia membiarkan Yan Ran berhasil selamat dan menyebabkan terbunuhnya elang sihir, yang mana telah mereka kultivasi selama mungkin. Dan ketiga, dia ini lari dari pertarungan layaknya seorang pengecut. Tidak lama kemudian, orang tadi datang dan melaporkan serangan yang diterima oleh elang sihir disebabkan oleh busur yang besar. Ia pun berencana untuk pergi ke sana untuk melihat seberapa jauh perkembangan mereka dan mengancam anaknya ini untuk tidak membuat kesalahan 以后 lagi. 再做处置。杀无赦。 Di tempat Xing Yun, ternyata serangan busur tadi sengaja mereka rencanakan agar Yunju mengira itu ada serangan dari keluarga Xing Yun. Di sini Yingsa menanyakan kenapa dia tidak menggunakan kekuatan sekte Tianyun dan memilih cara yang merepotkan. Sedikit informasi, jika Xiang Yun menggunakan kekuatan dari sekte Tianyun, mereka bisa dengan mudah mengalahkan Yanju. Lanjut, ia memilih rencana itu karena Yanju ada menteri pengadilan dinasti Zhao, yang mana jika ia menghabisinya begitu saja akan menyebabkan sekte hebat dan kekaisaran dinasti Zhao akan berjaga-jaga, yang mana kedepannya mereka akan kesulitan. Di malam hari, Ye Changyu pun ditanyai oleh para tetua tentang perbuatannya kepada Yan Ran.
Namun ia membela diri bahwa itu ada kebohongan yang dibuat oleh Yan Ran. 你敢说不是去和岩教碰面？ Nah, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang untuk membela Ye Changyu. Dan series pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.